Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang sudah berada tepat waktu di ruang virtual pada malam hari ini, yang mana hasil polling, hasil kesepakatan kita di siang bahwasanya pada malam hari ini kita akan mengadakan suatu kegiatan tatap maya yang ke-17, yaitu terkait tentang rencana lanjut ataupun RTF, yang mana semalam 2 hari semalam kita memang sudah membahas terkait bagaimana nanti kita merancang sebuah RTL yang akan kakak-kakak sosialisasikan nanti di kombel kakak-kakak nanti. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita malam hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Saya minta kepada Kak Jubaidah untuk memimpin kita doa pada malam hari ini, Kak. Silakan Kak Jubaidah. Kak. Kak Jubaidah, udah lama kita masuk. Enggak jelas. Tuh, ala jaringan. Kedengaran, Suara Kak Kak. Jubaidah, Kak. Ya udah, sudah Kak, sudah jelas. Sudah Kak, lanjut Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pertemuan kita malam ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Jubaidah yang sudah memimpin kita doa pada malam hari ini. Lanjut, kita masuk ke agenda berikutnya. Yang pertama, kita setiap jimit ataupun tatap maya kita ada kesepakatan bersama, yang mana ini tidak asing lagi bagi kita semua. Bahwasanya pertama, menyalakan on cam kamera selama kegiatan, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, lalu memaksimalkan fitur chat apabila ada kendala di suara, dan seterusnya klik raise hand sebelum bertanya, ataupun bisa juga langsung diajukan apabila ada pertanyaan yang ingin disanggah ataupun yang ingin ditanyakan. Lalu berikutnya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kakak-kakak sekalian ketika mengalami kendala di jaringan, tetap semangat, tetap masuk login kembali kepada ruang virtual ini, karena kita memiliki kondisi wilayah yang berbeda-beda, yang mana kekuatan jaringan itu tentu berbeda juga. Itu tidak masalah, kakak-kakak silakan menyesuaikan. Enggak kedengaran. Baik kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah, pertama adalah kita akan merefleksikan pembelajaran modul 3, yang mana bagaimana Buka dulu sama videonya nih. Kita akan merefleksikan terkait tentang kombel komunitas belajar sekolah. Tolong Kak Mariatul di mute, Kak. Oh, iya Kak. Oke, terima kasih Kak. Yang kedua, kita nanti memahami penugasan rencana tindak lanjut ataupun RTL. Jadi malam hari ini kakak-kakak sekalian, kita tidak
banyak waktu, ya kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk tanya jawab terkait tentang persiapan RTL yang sudah kita rencanakan kemarin, dan nantinya kita akan bisa bersama untuk mensosialisasikan bagaimana persiapan ataupun rancangan proyek yang kita bahas nanti kepada komunitas belajar kita. Agenda kita sesi ini adalah kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal, kemudian nanti yang ketiga adalah penyampaian RTL. Dan nanti di situ nanti kita bahas satu persatu bagaimana cara penugasan RTL itu. Lalu yang terakhir nanti kita dialog bersama terkait tentang diskusi tanya jawab. Lalu terakhir adalah penutup. Oke kakak-kakak sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya meminta kepada kakak-kakak sekalian untuk mengetikkan di fitur chat ataupun di kolom chat terkait tentang persiapan belajar kita pada malam hari ini. Silakan kakak-kakak sekalian menyesuaikan ataupun membuat kesiapan belajar kakak-kakak terkait tentang level yang ada di layar untuk pembelajaran kita malam hari ini. Ataupun kakak-kakak masih kurang siap karena adanya kendala ataupun kurang siap, kurang enak badan, silakan kak ketikkan di kolom chat terkait tentang level kesiapan belajar kakak-kakak pada malam hari ini. Silakan kak. Level 1 sampai 10 ya kak ya. Kak Baringin 7, Kak Nunung 9. Obat, iyalah Kak Nunung luar biasa ya. Belum ada orang udah masuk duluan. Jadi kesiapan belajarnya luar biasa. Kak Muhammad Jamjami 5. Kak Jubedah 8. Kak Baringin hujan. Kak Baringin 7. Hujan ya. Kak Sukabul 8. Oke, kakak-kakak yang lain, gimana kak kesiapan belajar kita pada malam hari ini kak? Kak Dewi Saputra 7. Jangan teras ya. Lanjutkan Kak. Oke. Oke, saya Kak Jamjami, situasi dan kondisi nggak mendukung Kak. Oke, tidak masalah Kak ya, tetap menyesuaikan Kak supaya kita bisa memaksimalkan 1 JP pada malam hari ini. Supaya kita bisa nanti mensosialisasikan kegiatan RTL kita ini pada hari Senin sampai Sabtunya nanti. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sekalian yang sudah berpartisipasi di kolom chat ya. Walaupun demikian kondisi kakak-kakak yang di tempat kakak ataupun di wilayah kakak hujan, itu tidak menyurutkan semangat kakak tetap bisa berhadir di ruang virtual ini. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Oke, lanjut kita masuk ke agenda berikutnya. Ini tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak nanti supaya lebih maksimal nanti saya percepat saja nanti di kegiatan inti kita itu tentang persiapan RTL. Saya lewatkan saja. Oke, kita masuk ke penyampaian RTL kakak-kakak sekalian, yaitu pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang sebuah ataupun melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kurikuler. Lalu untuk selanjutnya
kakak sekalian diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut ataupun sering dinamakan ada RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, lanjut ke pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, lalu mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan tersebut serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak sekalian bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama adalah tujuan program. Jadi nanti kakak-kakak dalam membuat sebuah PPT itu ataupun RTL itu kita hanya 8 slide ya, hanya 8 slide dan tambahan satu covernya menjadi 9 slide. Lalu kelengkapan rencana dan struktur program, kemudian keterlibatan komunitas. Jadi kakak-kakak nanti ketika membuat suatu rancangan di dalam RTL itu, tentunya walaupun ini kegiatan kita harus melibatkan mapel lain ataupun wali kelas lain dalam kegiatan RTL kita, baik itu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, ataupun bahkan SEM yang akan kita rencanakan. Lalu, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Kemudian notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan terakhir adalah dokumen yang relevan. Itulah kemarin yang seperti saya sampaikan adalah bentuk undangan. Jadi kakak-kakak sekalian, instruksi dari pengantar tugas ini adalah sebelum kakak-kakak unggah di LMS terlebih dahulu nanti saya akan melihat kembali, mengamati kembali apakah tugas kakak-kakak sekalian itu sudah lengkap agar nantinya pada saat penguploadan tugas itu tidak ada lagi yang tinggal-tinggal terkait nanti di dalam file drive folder drive-nya apa saja yang harus disematkan ataupun diupload. Nanti kakak harus bisa menyesuaikan keperluan ataupun yang dibutuhkan oleh pengantar tugas. Oke, baik kakak-kakak sekalian, ini tayang. Setelah semalam kita sepakat bahwasanya RTL yang harus kita sosialisasikan di dalam komunitas belajar kita itu adalah terkait tentang SEM. Jadi saya lihat di tugas kakak-kakak memang banyak yang membuat rancangan itu berbeda-beda. Ada kebugaran jasmani, ada pendidikan gerak, ada SEM, itu tidak masalah. Tapi walaupun kakak membuat SEM nanti di penyampaian sosialisasi Kombel, itu silahkan, tidak masalah kak. Tapi kalau kakak ingin menyampaikan tugas RTL-nya itu dalam sosialisasi itu terkait apa yang sudah kakak upload di modul 3.1C2 itu nggak apa-apa. Jadi itu lebih relevan ya, ataupun lebih bisa kakak menguasai penyampaian materinya. Yang pertama, kakak bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar yaitu maksimal 9 slide. Jadi maksimal 9 slide seperti yang saya sampaikan, itu hanya 8 slide menurut komponen programnya dan tambah 1 slide itu terkait tentang cover. Jadi yang pertama di dalam slide itu kakak-kakak sekalian yaitu judul program ataupun kegiatan. Kakak harus membuat judul programnya ataupun kegiatannya. Lalu nomor 2, latar belakangnya. Kakak harus
menjelaskan latar belakang program itu seperti apa. Itu kemarin contohnya memang sudah saya kirim kepada kakak-kakak sekalian. Bisa kakak tirukan ataupun edit, itu silahkan kak. Lalu yang ketiga, slide ketiga nanti adalah tujuan program. Lalu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, yaitu keterlibatan rekan sejawat, kemudian pembagian peran. Lalu yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Nomor 7, rencana evaluasi. Dan yang terakhir adalah kemungkinan tantangan. Jadi kakak-kakak sekalian, di sini nanti yang sangat perlu kita upload di dalam folder Drive itu adalah pertama video kita seperti yang kita sepakati semalam, yaitu 25 menit. Lalu dibuat di dalam itu sebuah foto, bentuk foto walaupun 4 foto saja tapi dengan sudut yang berbeda. Lalu kemudian surat undangan sosialisasi kepada rekan sejawat ataupun komunitas belajar sekolah. Dan yang terakhir adalah paparan kakak-kakak sekalian yang berbentuk slide tadi, yaitu tentang PPT itu. Lalu nanti itu kakak-kakak bisa mensosialisasikan itu, baik itu di jam sekolah ataupun di luar sekolah, silakan, tergantung kayak mana kesepakatan kepala sekolah dengan kakak-kakak untuk membuat sebuah video itu. Nah, komponen inilah kak tadi sudah saya jelaskan, penjelasannya adalah terkait tentang komponen-komponen yang ada di dalam slide itu. Jadi supaya lebih jelas, saya akan membuka langsung RTL-nya. Sudah nampak kak? Nampak Kak. Oke, sebentar, kak. Oke, ini kak sebuah contoh tayangan slide yang harus kakak paparkan nanti di mobil kakak. Jadi ini nanti kakak slide pertama itu bisa berupa cover ataupun judul, yaitu terkait tentang program pengembangan kompetensi guru PJOK Sumut, PJOK Paranglawas kelas, itu rencana tindak lanjut. Kemudian kalau kita sepakat tentang SEM, berarti nanti judulnya kakak buat education model, ya. Tapi kalau misalnya kakak itu membuat sebuah judul yang lain tentang pendidikan gerak ataupun tentang pendidikan kebugaran, silahkan menyesuaikan kak. Lalu yang slide kedua, ini judul. Slide kedua itu tentang, seperti yang saya bilang, tentang latar belakang. Jadi di dalam latar belakang itu apa sih yang kita sampaikan ataupun kita tulis, yaitu terkait tentang bagaimana sih pengertian STEM itu, apa STEM itu. Misalnya STEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. STEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid juga bisa menjadi manajer, wasit, dan lain-lain. Jadi di samping latar belakang STEM itu, kakak-kakak juga menuangkan di sini cabang STEM itu apa yang kakak buat di situ.
Kebetulan saya buat di sini terkait tentang mini soccer, turnamen mini soccer antar kelas di SMA Negeri 1 Barubun Selatan sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar sekolah ataupun komunitas praktisi MAPEL PJOK SMA Negeri 1 Barubun Selatan. Itu hanya latar belakang SEM. Kalau misalnya kakak buat kebugaran jasmani, berarti kakak membuat sini tentang latar belakang apa sih pengertian kebugaran jasmani itu yang berpihak kepada peserta didik gitu. Lalu slide yang berikutnya, yang ketiga adalah tujuan. Seperti tadi saya sampaikan tujuan. Jadi tujuan dari RTL ini adalah terwujudnya siswa yang bertakwa dan beriman serta memiliki kebugaran sehat, gembira, dan berprestasi. Lalu yang kedua, pemahaman murid tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman mengelola tim sesuai dengan peran yang diminati. Jadi mengembangkan keterampilan bagi atlet yang terlibat dalam pertandingan, kemudian meningkatkan pengetahuan bagi siswa yang berperan sebagai kepanitiaan, lalu serta nilai-nilai sosial dalam tim ataupun siswa yang terlibat dalam sebuah yang menjadi sebagai supporter. Kemudian menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Jadi pengalaman nyata sesuai nyata seperti kita melakukan asesmen otentik, yaitu kita berikan kepada mereka kegiatan itu secara nyata, adanya keberpihakan mereka untuk mengakomodir kegiatan ataupun cabang olahraga yang kita terapkan kepada mereka. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Baru yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Jadi kakak-kakak sekalian, seperti yang tadi saya sebutkan, pada konsep ini adalah kita bukan belajar intrakurikuler ataupun tentang ekstrakurikuler, tapi kita menerapkan RTL ini pada konsep kokurikuler, yaitu di luar jam pelajaran ataupun di luar jam ekstra. Penerapan ini itu dilibatkan secara langsung ke seluruh. Kalau SEM kita terapkan berarti yang terlibat semua adalah peserta didik. Kita lihat juga atletnya. Kalau misalnya yang bertanding itu kelas 10 dan kelas 11, kita usahakan pihak kepanitiaannya itu berada di OSIS dan dibantu oleh kelas 12. Nah, capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Capaiannya dan tujuan yaitu pemahaman tentang kompetensi dan permainan mini soccer, pengembangan keterampilan individu, pemahaman teknik bermain. Ini kakak sekalian, capaian dan tujuan ini kakak sesuaikan dengan cabur ataupun olahraga yang kakak terapkan dalam SEM itu. Ini karena saya buat mini soccer, jadi saya buat ini terkait tentang keterampilan individu, teknik bermain, kemudian sportivitas dan kerjasama, dan kepemimpinan. Langkah-langkah yang harus kita terapkan itu adalah pertama, kita harus sosialisasi dalam pembahasan technical meeting. Berarti dalam SEM itu kemarin kita kan ada TM. Jadi yang TM itu yang terlibat adalah seluruh peserta didik yang perwakilan kelas, kemudian OSIS, lalu guru-guru MAPEL lain dan guru-guru PJOK itu hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan technical meeting. Lalu yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Jadi walaupun kita di sekolah, tentu kita terapkan kepada mereka kelas-kelas itu adanya waktu latihan per kelas itu di luar jam pelajaran untuk melakukan sebelum melakukan SEM nantinya. Kemudian menganalisis pertandingan mini soccer. Yang keempat, penyelenggaraan kompetisi mini soccer yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerja sama tim. Lalu yang terakhir adalah pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Dari pemilihan peran ini, disinilah kakak-kakak sekalian, siswa ataupun peserta didik itu berbagi peran. Kalau misalnya walaupun perempuan dia tidak bisa bermain sepak bola, tentu kita terapkan dia ataupun kita taruh dia di kepanitiaan yang lain seperti sebagai MC ataupun sebagai sekretariat kepanitiaan dan lain-lainnya.
Kemudian peran murid yang menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Jadi yang berperan itu adalah siswa, yaitu ada yang sebagai panitia, ada sebagai atlet, ada sebagai pelatih, wasit, ada dan juga ada juga sebagai supporter. Lalu tentang ini Kak, lini masa. Jadi yang lini masa ini di 25 November, 30 November pelaksanaan. Ini kemarin lupa saya menyampaikan. Yang pertama ini adalah persiapan. 25 November adalah persiapan. Kemudian 30 November ini adalah technical meeting. Kemudian 16 sampai 21 itu adalah pelaksanaan. Baru tanggal 11 November sampai 21 itu adalah tahap evaluasi. Baru nanti slide berikutnya adalah terkait tentang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi ini kakak-kakak supaya kita lebih singkat, ini kakak-kakak sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Ini diganti nanti, tanya adalah di semester ganjil nanti terkait tentang sebelum ataupun pasca ujian ataupun hari guru, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Jadi di sini kakak buat misalnya kapasitas sekolah itu berapa guru, berapa tenaga pendidikan, kemudian berapa jumlah siswanya, kelasnya apa saja, misalnya kelas 10 sekian orang, kelas 11 sekian orang kalau di SMA. Baru rencana evaluasi, baru yang terakhir adalah tantangan, kemungkinan tantangan. Baru yang slide berikutnya adalah tentang solusi. Jadi kakak-kakak sekalian, dalam penyampaian RTL ini pada Kombel ini, usahakan kakak-kakak menguasai dulu latar belakang, apa itu SEM. Ya, supaya nanti pada saat kakak menyampaikan sosialisasi ini kepada rekan sejawat, ada mana tahu nanti rekan-rekan sejawat nantinya ada yang menyanggah ataupun menanyakan terkait apa sih SEM ini, supaya nanti pelaksanaan sosialisasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik kakak sekalian, untuk mempersingkat waktu ya, karena kita cuma 1 JP, kita maksimalkan di tanya jawab terkait tentang sudah sampai mana persiapan kakak-kakak untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Apakah sudah menyiapkan undangannya, ataupun sudah berkoordinasi tadi sama kepala sekolah, ataupun sudah lagi membahas terkait tentang pembuatan PPT-nya ataupun dan lain-lain. Jadi saya minta kepada kakak-kakak sekalian yang berada di ruang virtual ini supaya kita berinteraksi satu sama lain. Kak, ada saudara jauh datang. Oke, ya Kak, silakan Kak. Oke, kepada kakak-kakak sekalian yang ingin bertanya ataupun ingin mau disampaikan terkait tentang persiapan RTL ini, kita di sini manfaatkan diskusi kakak-kakak sekalian. Silakan Kak, Kak Sukabul. Apa Kak? Nanti minta apa? Tadi agak kelupaan, minta tolong Kak di apa langkah-langkah pembuatan RTL tadi Kak. Yang baru saya tangkap itu latar belakang, tujuan dan capaian. Yang 4 lagi Kak, mohon diulang Kak. 4 lagi Kak, yang bagian mana Kak? Latar belakang. Yang pertama kan latar belakang, tujuan, capaian. Yang nomor 4567 Kak. Langkah yang 4567. 4567 ya? Ya. Kakak bacakan aja nggak apa-apa Kak. Oke, ini Kak, ini terkait tentang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi kegiatan ini seperti yang saya sampaikan bukan kegiatan P5, bukan kegiatan intrakurikuler ataupun kegiatan ekstrakurikuler,
tapi adalah salah satu tujuan program kokurikuler yang dilakukan di luar pembelajaran intrakurikuler, di luar pembelajaran ekstrakurikuler ataupun di luar pembelajaran P5. Kemudian nanti peserta didik yang terlibat di sini, kalau misalnya kakak SD, berarti pada kegiatan ini peserta didik yang terlibat adalah kelas 1, kelas misalnya kelas 4, 3, 4, 5, 6, silahkan kak. Kalau misalnya SEM yang kakak buat itu memungkinkan kelas 1, 2-nya ikut, tidak masalah sebagai supporter mereka dilibatkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya udah ikut aja kelas 4, 5, 6 ataupun kelas 3, 4, 5, 6, baik laki-laki maupun perempuan. Langkahnya tadi kan, langkahnya tadi satu kan latar belakang, 2 tujuan, 3 capaian, yang 4 ke 4 ke 5, 6, 7 apa itu tadi kak? Ini kan satu. Pertama kak, bentar ya kak ya. Pertama tujuan, latar belakang. Pertama judul kak, judul program kak. Pertama judul kak. Pertama inilah kakak judul. Ya, pertama judul program. Yang kedua latar belakang. Yang ketiga tujuan. Yang keempat capaian yang diharapkan langkahnya. Yang kelima struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Baru yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Baru yang ketujuh rencana evaluasi. Yang kedelapan kemungkinan tantangan, dan yang terakhir adalah solusi. 9 slide, pas ke 9 slide sama judul. Sudah kak, kakak yang lain sudah sampai mana kak persiapannya kak? Apakah sudah surat undang? Ya kak. Kak Jubaida silakan kak. Itu. Nggak jelas suaranya kak. Kak, Iya kak. tahapan kita pas presentasi di ruangan kayak mana? Apakah pakai doa juga, pakai lagu juga, atau gimana? Enggak kak. Tidak kak. Langsung aja kak. Sudah kumpul di ruangan. Udah semua tampilkan layar PPT kakak di dalam fokus dalam proyektor. Lalu kakak buka salam pembuka. Jadi buka. Kakak sedikit mukadimah dulu, baru kakak menyampaikan tujuan kakak buat sebuah mengumpulkan mereka di dalam kelas ini, ada di dalam ruangan ini terkait tentang pengimbasan kegiatan PKK ini. Pertama nanti kakak sampaikan. Iya kak Baringin. Iya kak. Apakah RTL ini harus kita lakukan nanti di lapangan? Contohnya kakak buat di sini mini soccer. Ya, iya kak. Apakah harus kita laksanakan nanti? Apakah hanya sekedar laporan kak? Jadi kak, kalau memang ini kak, memang dalam program ini sebetulnya, kalau sebetulnya dan bagusnya, ketika kita membuat suatu rancangan tindak lanjut di sekolah dengan rekan sejawat, kita hanya menyampaikan saja kak, merancang. Tapi ketika ada momen seperti hari guru, pasca ujian, tepat waktunya, boleh kakak terapkan kak, siap itu, kakak terapkan. Tapi yang dibutuhkan dalam penugasan RTL ini adalah bagaimana kakak mensosialisasikan RTL ini kak kepada komunitas belajar sekolah. Untuk penyerapannya ataupun pengimplementasiannya nanti kakak silahkan kapan rencana kakak diterapkan gitu kak. Berarti nanti ke belakang nggak ada perlu foto-foto apa ini kan tentang permainan yang akan diselenggarakan ini kan? Tidak ada kak.
Ya Kak Sukabul. Makasih Kak. Ini yang contoh yang kakak tayangkan, yang kakak kirimkan ini sama kami kan Kak. Jadi nanti Ya. pembuatannya kami di dalam penayangan video atau videonya itu terpisah Kak nanti Kak. Karena kakak tadi menyebutkan ada video dan foto kan. Apakah tujuan Ya. ini nanti udah di situ ini merupakan video yang mau diapakan ke LMS itu, atau nanti ada lagi videonya itu ini di luar video Kak? Atau yang begini ini udah memang udah ada kian udah semacam video yang mau dicantumkan di LMS Kak? Oke, terima kasih Kak Sukabul. Jadi kan Kak, tagihannya itu empat tagihan gitu Kak. Pertama video. Itu Kak, durasinya itu 25 menit. Jadi itu seperti apa? Kakak mensosialisasikan ataupun menjelaskan kepada rekan sejawat terkait tentang RTL kakak. Jadi bahan sosialisasi kakak adalah tayangan slide ini Kak, di dalam Infokus. Dalam Itu info selama kayak RPP lah itu, kayak modul. baru nanti yang kedua adalah foto-fotonya. Kalau misalnya ada dua orang misalnya sebagai yang kakak minta tolongkan, satu yang membuat video, satu yang membuat foto, silahkan di fotonya 4 titik, cekrek udah selesai. Baru yang ketiga adalah PPT-nya Kak. Ini yang saya tayangkan ini Kak, bentuk PPT-nya kakak kirimkan di folder Drive. Lalu yang terakhir adalah surat undangannya Kak, surat undangan sosialisasinya. Kapan kakak sosialisasi, itu nanti kakak scan-kan suratnya gitu Kak. Sudah saya berikan contohnya di grup kemarin. Maksud saya gini Kak, pas nanti penayangan ini yang apa ini RTL ini kan ya Kak, pas penayangan kan di Infokus ya Kak, di layar ya kan Kak. Yang nanti yang menayangkannya itu kan istilahnya, kalau ini yang ditayangkan ini yang gambar, yang foto kakak atau video kakak, yang menayangkan nggak ada. Itu gimana pula itu nanti prosesnya Kak? Ya. Ini yang dibilang yang kakak tayangkan kan RTL ini kan udah lengkap, udah bagus kan Kak. Jadi kan sementara foto kakak dalam bentuk foto dan video kan nggak nampak Kak. Itu gimana pula itu menyatukannya Kak? Jadi right Bang. Kak Pasil. Dirapkan Kak. Nggak ngerti loh Pak Direct. Sukabul itu. Iya Kak Pasil, mohon biar Kabul. mohon bantu menjawab. Ya biar jawab dulu Kak Pasil. Oke, silakan. Mantap Iya. Pak Ustadz. Iya, Kak Sukabul yang terhormat, ketua. Sebenarnya yang disampaikan Kak Pasil menurut sangatlah mudah. Nggak ada situ yang mempersulit, nggak ada situ menggabungkan video, hanya Kak Pasil tadi menyampaikan yang PPT itu Kak memang slide yang berbentuk PowerPoint gitulah Kak bahasanya. Iya. Kita itu hanya menjelaskan PowerPoint seperti yang Kak Pasil punya itu, itulah kita ceritakan bla 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 bla, terutama mengutamakan menguasai latar belakang. Dan masalah video di slide, di PowerPoint tidak ada sangkut paut video pembelajaran di situ. Hanya saja kita nanti di video saat mempresentasikan hasil PowerPoint kita. Kemudian kalau masalah video yang dipertanyakan Kak Sukabul tadi Kak Ketua, lain versi itu kisah nyata bukti karya. Ya, di bukti karya nanti baru kita buat lagi video pembelajaran dengan berbagai macam desain untuk kisah nyata kita di belakang hari. Mungkin ada penguatan dari Kak Pasil, silakan Kak Pasil. Ini hanya sekedar membantu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amiruddin yang sudah membantu menjawab. Oke, saya hanya sedikit menambahi saja bahwasanya
di dalam ini Kak, di dalam pembuatan RTL ini sebenarnya kita hanya ibaratnya seperti sosialisasi gitu Kak. Seperti sosialisasi kepada rekan sejawat. Nah, bahan sosialisasi kita itu apa? Nah, bahannya itu adalah Kak ini, RTL ini Kak. RTL ini kita tayangkan kepada mereka, kita jelaskan kepada mereka. Nah, itulah selama kita, pada saat kita sosialisasi, itulah Kak divideokan. Divideokan selama 25 menit. Divideokan selama 20 menit. Jadi nanti supaya dapat 25 menit itu, pertama kita pembukaan dulu, pembukaan, kemudian mukadimah, kita sampaikan tujuan kita mengumpulkan kebutuhan belajar terkait tentang adanya pengibasan kegiatan PKK PJOK ini kepada kombel di sekolah. Lalu nanti supaya lebih berinteraksi, kakak buka nanti di akhir kegiatan itu sesi tanya jawab. Apa yang mau ditanyakan ataupun disampaikan terkait tentang STEM ataupun paparan yang sudah kakak jelaskan kepada mereka. Nah, selesai 25 menit selesai. Baru videonya itu kakak upload di Drive, di Google Drive. Nah, tapi kakak taruh di folder. Satu. Baru surat undangannya itu kakak upload di Google Drive. Baru foto-foto itu kakak upload di Google Drive. Baru PPT-nya itu kakak upload di Google Drive. Jadi satu folder deh Kak. Baru nanti folder Kak itu Fasil, ya Kak. jangan bahasa PPT apa itu? PowerPoint gitu Kak. Oke, PPT itu ada itu apanya. Dibuat nanti ada di aplikasi ditulis bisa itu ditulis. Ya memang betul. Itu kan sama dengan PowerPoint. Slide-slide-nya Iya, itu. Iya. Maksud Kak Aminuddin apa aja bukan PPT. Iya. Jangan bahasa ilmiah Kak Put, jangan bahasa ilmiah. Oke, iya Kak Indra. Iya Kak Indra. Bahasa bisa gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Kak Fasilitator terkait dengan pembuatan RTL kita ke depan, Kak, bahwa saya menangkap isi RTL yang sudah kakak sampaikan ini merupakan terkait dengan SEM mini soccer kan gitu. iya Kak. Artinya, apakah kami boleh melaksanakan kegiatan yang sama atau memang diharuskan untuk membedakan kegiatan sesuai dengan kegiatan kita sendiri? Kalaulah boleh sama, berarti kami tinggal edit sedikit aja nih terkait dengan RTL yang kakak kirimi. Dan kalaulah seandainya dirubah, apakah ini, saya kan sudah buat kemarin itu terkait dengan permainan modifikasi basket tanpa ada dribbling karena ada sesuatu hal daripada sarana-prasarana di sekolah. Apakah itu bisa dijadikan sebagai STEM juga nanti dalam kegiatan RTL saya itu? Bisa Kak. Demikian. Ya. Oh, jadi itu aja yang saya perkuat ya dari hal STEM basket. Nanti saya edit sedikit terkait dengan tujuan apapun kegiatan-kegiatan yang lain. Iya Kak, benar Kak. Kalau dari segi waktu Kak, itu kan tadi kakak kegiatannya coba di share dulu Kak sedikit terkait kegiatan kakak tadi, ada tanggal-tanggalnya. Oh ya, benar Kak ya. Itu banyak tanggalnya itu karena ini kegiatan turnamen. Apakah memang di SEM ini harus turnamen, apa kegiatan pasca semester saja atau kegiatan 17 Agustus atau yang lain gitu? Apakah semua bisa diborong, dimasukkan ke dalam kegiatan RTL kita ini? Ini Kak. Tanggalnya. Iya, tanggal lini masa ini kan 25 November ini kan hari guru. Iya Kak. Kemudian 30 November ini dilanjutkan seperti itu Kak. Ada gimana ini kira-kira membacanya lini masa ini? Ini kemarin Kak, STEM ini saya terapkan pada pasca ujian semester hari kemarin saya terapkan Kak. Jadi kalau tanggal 16 sampai 21 rasa ini udah liburnya ini kan? Belum Kak. Oh, pasca kami belum libur itu Kak. Nah, kami tanggal 23 kemarin libur semester Kak. 2024. Iya ini 2024 kan? November, Desember. Iya Kak. Ini kemarin
ini kemarin rencana saya memang pada saat RTL itu menerapkan tem pada tahun ini gitu Kak. Oke, Ini hanya berarti kegiatan Ah, lini masanya bolehlah kami ikuti lini masa yang kakak pakai ini karena belum ah. terlaksana pula kan 25 Oh, November hari boleh guru Kak. masih. Oh iya. Itulah kakak, itulah tadi semalam ada juga kakak yang lain menyampaikan kalau lini masanya kakak buat di hari guru, boleh silakan. Ini Kak, waktu dekat ini kakak selesaikan. Jadi yang pertama ini Kak, yang nomor 1 ini Kak, ini sebetulnya lupa saya buat keterangannya tanggal 25 November ini tahap persiapan gitu Kak. Ini tahap persiapan. Jadi tahap persiapan ini Kak, kita sosialisasi kepada kita, koordinasi dengan kepala sekolah, sosialisasi dengan kepengurusan OSIS, sosialisasi dengan rekan sejawat, itu Pak, tanggal 25 ini Kak. Baru tanggal 30 ini, tanggal 30 November ini waktu TM Kak, waktu technical meeting. Tanggal 30 ini technical meeting. Baru tanggal ini Kak, memang 16 sama 21 ini sebetulnya udah pelaksanaan gitu Kak. Jadi tanggal 11 sama 21 itu pada saat proses pelaksanaan kita tentukan sebagai evaluasi juga Kak, tahap evaluasi juga Kak. Saling berjalan gitu Kak. Jadi setiap hari adanya kegiatan itu udah dievaluasi apa yang perlu, apa yang kurang gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi kepanitiaan. Misalnya mereka sudah melakukan technical meeting, apalagi yang perlu, apalagi yang kira-kira yang mereka belum pahami gitu Kak. Makanya kepanitiaannya itu, keterlibatannya itu seluruh peserta didik Kak. Kita hanya guru dan mapel lain hanya memfasilitasi saja, mengakomodir dan memastikan apakah persiapan SM ini sudah matang ataupun sudah disiapkan secara betul-betul supaya nanti pelaksanaannya itu tidak ada lagi kendala gitu Kak. Oke, baik Kak. Nanti kan tentu dalam penjelasan kita nanti di lini masa kan tentu harus kita sampaikan juga kejelasan-kejelasan terkait dengan tanggal-tanggal yang sudah kita susun. Artinya Kak. tanggal 25 November ini merupakan suatu rancangan yang harus kita lakukan, kita kumpulkan peserta didik maupun guru terkait dengan kegiatan yang harus kita laksanakan kan gitu. Iya, Kak. Kemudian di tanggal 30 tentu kita adakan technical meeting terlebih dahulu. Kemudian pelaksanaan tanggal 16 sampai tanggal 21 berketepatan di pasca semester itu ya. Iya Kak. Nah, kebetulan tanggal 16 sampai 21 juga termasuk koreksi juga kan gitu. Iya Kak. Makanya nanti kemudian pada saat TM, izin Kak ya, pada saat TM boleh Kakak sampaikan. Memang kan ini ketika kita melakukan suatu kegiatan yang TM itu selalu peserta didiknya gitu Kak. Kita libatkan. Oh, gurunya nggak usah. Maksudnya kita libatkan juga Kak sebetulnya gurunya Kak. Jadi semua lah diundang gitu. Iya, guru terkhusus wali kelasnya Kak. Jadi di dalam technical meeting itu kita guru PJOK tidak seutuhnya tidak lagi menjelaskan segala macam semuanya kepada kelas-kelas, sudah dibantu oleh wali-wali kelas gitu Kak untuk memastikan kegiatan itu Kak. Baik keikutsertaan ataupun lain-lainnya gitu. Oke. Terus ini terkait dengan peran ini saya lihat murid yang menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Kemudian yang kedua, murid yang menjadi peserta, pelatih, manajer. Murid yang menjadi peserta, pelatih, manajer. Sama semua aku tengok ini atas sampai bawah. Murid. Oh, salah apa ini Kak? Memang mungkin ini. Ini sebetulnya peran sebagai murid ini pembagian tugasnya Kak. Karena kan kalau misalnya kelas 10 dan kelas 10 dan 11 itu sebagai atlet ataupun peserta. Kemudian untuk kelas 12-nya itu kepanitiaan itu. Ya. Di sini kakak jabarkan lagi lebih rinci kepada Pombel bahwasanya sebetulnya kegiatan ini nggak perlu guru olahraga ataupun yang lain untuk memimpin sebagai wasit. Kita juga berikan kepada mereka, tapi dengan catatan kita pilihlah siswa yang kira-kira yang layak gitu Kak sebagai wasit.
Artinya di peran ini betul-betul disusunlah kepanitiaannya kan seperti itu. Iya Kak, benar Kak. Apakah peran ini nggak dibagi pada saat technical meeting? Ini kan hanya sekedar RTL, tentu kan secara umum kita buat. Ya, kalau peran itu dibagi dalam tahap persiapan Kak. Untuk kepanitiaan Kak. Contoh gimana ya? Kalau untuk Apakah ini Kalau untuk kepanitiaan itu didiskusikan pada tahap persiapan Kak. Kalau untuk di kelas lain itu nanti dibagi oleh wali kelas pada saat technical meeting Kak. Makanya di situ pada TM harapannya wali kelas itu berperan gitu Kak, terlibat gitu Kak. berarti nanti di dalam RTL itu nanti pada saat pelaksanaan tentu kita diskusi di sana kan, siapa kira-kira yang menjadi panitia kelas berapa, Iya Kak. kemudian pesertanya siapa-siapa saja kelas berapa. Jadi di situ sekalian penunjukan peran panitia, siapa pelaksana, siapa peserta kan gitu. Iya Kak. Jadi kan Kak Kemudian, nanti misalnya nanti nah, satu kelas itu ada 20 orang. Yang main misalnya hanya 8 orang. Jadi yang 12 orang itu bisa jadi pelatih, jadi manajer, jadi tim medis, jadi supporter, perempuannya itu nanti yang wali kelas yang mengakomodir itu Kak gitu. Supaya mereka terlibat, mereka aktif semua berbagi peran. iya. Nah, di sini nanti mungkin yang paling banyak kita menjelaskan ini ya, di peran, lini masa, langkah-langkah, sosialisasi dan pembahasan dalam. Capaian dan tujuan. Langkah-langkah inilah nanti kita jelaskan cara permainan. Nggak ada tapi di dalam RTL itu menjelaskan bagaimana cara permainan gitu. Di apa Pak? Di mana Kak? Saya tadi lihat di dalam RTL ini dia hanya secara umum dia permainan mini soccer. Jadi peraturan-peraturannya segala macam. Ya, nanti kan guru-guru lain nanti nggak paham dia apa ini sebenarnya mini soccer ini gitu. Apa itu sebenarnya permainan basket modifikasi gitu. Karena kita tidak jelaskan apakah kita juga nanti tampilkan video contoh seperti apa gitu dalam kegiatan RTL itu atau hanya menyampaikan secara umum saja. Kak, izin Kak ya, RTL ini sebetulnya Kak, kita hanya menyampaikan kepada mereka tahap penerapan SEM itu Kak. Bukan cara-cara bagaimana bermain, bagaimana tradisional itu nanti dijelaskan di TM-nya masing-masing gitu Kak. Kalau teknis pertandingan itu pasti dijelaskan di dalam TMK. Tapi untuk RTL ini kita menjelaskan kepada rekan sejawat itu bagaimana menerapkan SEM di sekolah yang melibatkan peserta didik seluruhnya gitu Kak. Itu tujuan dari SEM RTL ini Kak. Bukan kita menjelaskan lagi cabang olahraga yang dipertandingkan. Itu lama kali Kak, karena bukan itu sebetulnya tujuan utamanya. Tapi bagaimana nanti kita bisa menerapkan SEM ini adanya keterlibatan peserta didik dan rekan sejawat di sekolah. Kalau untuk menjelaskan cabang olahraganya itu pastinya sudah kita bicarakan nanti pada saat technical meeting Kak. Itu jelas. Apapun olahraganya ataupun kegiatannya pasti dijelaskan bagaimana peraturan atau apa segala macam dalam technical meeting. Jadi secara umum kita menjelaskan SEM-nya saja kan gitu, bukan olahraganya. Iya Kak. Olahraganya sebagai contoh saja gitu. Iya Kak, olahraga sebagai contoh aja. Salah satu contoh lah ya. Iya, agar nanti wali-wali kelas juga, guru-guru juga tahu Kak apa sebetulnya peran mereka setiap ada kegiatan di sekolah gitu. Bukan guru olahraga aja yang terlibat. Artinya guru ini bisa kita jadikan sebagai pelatih atau apa ini kira-kira yang lebih tepat ini? Guru hanya sebagai fasilitator Kak, mengakomodir kelasnya masing-masing. Misalnya kan kakak wali kelas 9 gitu. Jadi di kelas kakak bagilah. Misalnya yang main 8 orang, 12 orang yang 2 orang pelatih, yang 3 orang tim medis, yang lainnya supporter gitu. Jadi mereka berbagi peran di dalam kelas itu Kak. Bukan hanya yang main saja. Jadi Kak,
ibaratnya Kak, kalau kita wali kelasnya, kita libatkan dia sebagai pelatih, dia merasa senang gitu Kak, diyakinkan oleh sebagai peran Pelatih. gitu. Nah, Artinya guru ini hanya sebagai fasilitator di dalam suatu tim itu. iya Kak, itu Dia yang sebagai penunjuk. guru Wali wali kelas kelas. inilah, iya Kak, guru wali kelas inilah Kak nanti yang membantu kita guru PJOK ini untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan di sekolah gitu Kak. Bukan lagi kita datangi satu kelas satu-satu untuk menjelaskan pertandingan itu, menjelaskan apa namanya keterlibatan siswa gitu Kak. Artinya yang berperan itu, yang berperan secara keseluruhan itu peserta didik. Iya Kak, sebagai atlet peserta didik Kak. Atlet, peserta didik, manajer, mereka lah semua itu kan gitu. Iya Kak, Tim medis pun dari mereka. iya Kak, tim medis pun dari mereka buat yel-yel kayak mereka gitu kan Kak. Nah, jadi guru-guru ini apa dibuat lagi kegiatan ini? Terkadang mereka kadang nggak terlibat, nggak ada tanggung jawab, jadi kadang nggak ikut gitu masalahnya nanti Kak fasilitator. Dilibatkan sebagai apa kira-kira yang tepat mereka ini? Nanti nggak manajer, nggak apa, jadi nggak datang dia kan gitu ya. Dia wajib mengapa Kak mengamati mengamati peserta didiknya gitu Kak. Tapi dia nggak ada di situ, tapi dia mengamati, mendampingi gitu Kak. Hanya sebagai pendamping lah kita bilang ya. Ya, pendamping, fasilitator, apa segala macam. Pemantau, apa lagi Dia kira-kira dibuat sini? dia memantau gitu Kak. Pengamat. Biar tahu kita nanti menyampaikannya di RTL itu nanti. Iya Kak. Itunya nanti fungsi kami apa katanya, tapi nggak jawabnya. Manajer tidak. Karena di situ muridnya semua. Peserta didik yang menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit kan gitu. Secara tidak langsung kan, secara tidak langsung kita sudah fungsikan sebelum adanya kegiatan di sebelum kegiatan kan sudah difungsikan untuk mengakomodir siswa, bagaimana membagi peran gitu Kak. Pada intinya kita harus menguasai SEM ini lah dulu kalau ini mau disampaikan kan gitu. Nanti banyak Iya. pertanyaan terkait SEM ini. Iya Kak. Kemudian setelah itu. Jadi Kalau kode lah Kak pertanyaan. mini soccer ini ibarat hanya sebagai contoh kecilnya ini kan dari sekian banyak SEM kan gitu. Iya Kak. Oke, demikian Kak saya padakan. Mungkin yang lain, mungkin ada yang lagi mau bertanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak Mariatul. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanya Kak, apakah PPT yang kita buat boleh kita tunjukkan di dalam Infokus kepada rekan sejawat atau kita hanya menjelaskan tidak memakai Infokus? Wajib Cuma Kak. itu aja pertanyaan. Oh iya Kak. Wajib Kak, karena kan itulah bahannya Kak. Nanti di dalam video itu apa bahan Kakak, apa media Kakak di dalam penjelasan itu Kak. Nanti mereka juga bingung, tidak efektif Kak nanti sosialisasinya Kak. Oh, ibarat video pembelajaran lah PPT ini ya Kak. Video pembelajaran. Iya Kak, pokoknya Kakak tayangkan lah di layar gitu ini. Slide pertama, slide kedua gitu Kak. Oh, kira nggak boleh ditayangkan gitu Kak. Iya. Memang harus Terima kasih ya Kak. Iya Kak, memang harus ditayangkan Kak supaya tahu mereka apa yang kita jelaskan itu, apa tujuan kita mensosialisasikan gitu Kak. Iya Kak, iya. Oke. Kasih ya Kak. Oke deh, sama-sama Kak. Iya Kak Jubaidah. Itu foto kita. Apa Kak Jubaidah? Kenapa? Macam game aku tengok Kak Jubaidah ini. Kenapa Kak Jubaidah?
Nama wa deh Pak Ustadz. Nah, jadi jaringan yalayan si Jubaida. Satu lagi lah Kak fasilitator. Itu nama permainan basket modifikasi itu apa yang tepat dibuat itu? Saya pun bingung namanya apa dibuat. Permainan bola basket yang dimodifikasi gitu bahasanya bisa itu kita. Permainan modifikasi basket itu aja kak, tapi intinya same gitu. Ya, Oh, permainan modifikasi basket. Oke, terima kasih. iya kak. Itu aja. Kakak yang lain, Alwan dulu, Alwan. Halo Kak. Jadi Pak Ustadz. Ma barangkat ayo felicitator ma lari aku mudi. Aduh. Yalayan. Ulang Bu Ustaz. kak, saya terlempar tadi kak. Ada lagi kak, mau didengarkan kak? Fotonya jangan lupa ya kak ya, foto-fotonya. Ini saya tayangkan bentuk fotonya itu kak satu. Saya nggak lupa juga di mana saya taruh semua. Karena kemarin ambil video UKIN, jadi hapus semua ini kak. Ini kak, kira-kira kak, contohnya kak. Jadi nanti fotonya itu sebetulnya untuk supaya tidak ribet untuk ambil foto-foto, boleh nanti di dalam video itu kakak screenshot kak. Ya, kalian jadikan foto gitu kak, supaya lebih mudah dia gitu kak. Oh, Nanti kakak stop nggak kak. harus foto sama, Kak? Apakah Nggak harus foto sama gitu, Kak? Enggak. harus foto sama maksudnya kak? Maksudnya baris semua gitu misalnya fotonya. Enggak kak, Sama rekan sebab gitu. Enggak. Oh iya, Kak. enggak kak. Fotonya pada saat kakak memaparkan gitu kak. Oh iya, Kak, iya. Nah. Iya dari setiap sudut. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Ini biar kita tutup kak. Sudah kita cuma satu tipe kak. Kak, As. izin Kak, nanti tugas-tugas yang belum dikerjakan tolong dikirim di grup ya, Kak. Yang belum mengerjakan. Minta tolong ya, Kak. Iya kak. Iya. Iya kak Sukabul. Ini Kak, batas terakhirnya pengiriman RTL ini tanggal berapa Kak? Tanggal 16 kak. Tanggal 16 terakhir kak. Jangan lewat kak. Mohon sekali jangan lewat. Takutnya nanti ini RTL, aksi nyata, bukti karya itu paling utama kak. Jangan lewat dilihatnya. Terima kasih Kak. Oke kak. Kakak-kakak yang lain ada lagi kak? Pas Kak. Oke, nanti kak.
Enggak sekolahnya besok diajuai dan. So, Oh iya Kak Paringin, ada lagi Kak mau tanyakan? Ini Kak, untuk kami SD bolehkah wasitnya yang jadi wasit itu guru olahraganya kita sendiri? Boleh Kak, karena kan kita melihat juga kondisi dengan sekolahnya. Karena kan kalau sebetulnya STEM ini hanya bisa diterapkan di SMP sama SMA Kak. Tapi kalau SD kalau untuk wasitnya dilibatkan yang lain boleh Kak, nggak apa-apa. Oke, saya rasa cukup sekian Kak pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga kakak-kakak kita semua sehat-sehat supaya dalam 6 hari ke depan ini, mulai dari hari Senin sampai Sabtu, kakak-kakak diberikan kelancaran untuk membuat sebuah sosialisasi RTL agar tugas kita ini tidak selalu dudet, tidak selalu terlambat, dikerjakan tepat waktu, karena ini kita dua pertemuan lagi Kak. Kita jumpa lagi di tanggal 20 sekian untuk umpan balik, baru pertemuan terakhir di penguploadan bukti karya. Dah selesai. Jadi harapannya kakak-kakak sekalian, nanti memang saya juga lagi kerjakan tugas-tugas PPG kawan-kawan. Jadi kakak-kakak silahkan Kak, nanti saya infokan hari Senin lah Kak paling lama terkait tentang tugas-tugas yang sudah lewat Kak. iya Kak, iya. Tapi katanya yang piloting 2 lulus semua Kak. Belum tahu Kak, belum hari Senin Kak keluar pengumumannya Kak. Oh. Amin. Iya, Tanggal kita 16 kan? Kak. Tanggal Karena 12 Kak, kalau tanggal 12. Oh, Apa ya? ya. Baik Kak ya, saya rasa cukup sampai sekian. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat, mohon izin, mohon maaf kepada kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, on cam Kak. Mereka kita foto Kak. Ya Kak, izin. Saya juga mohon maaf kepada kakak-kakak, mungkin tadi ada yang membantu Kak Pasil, mungkin asisten Pasil di sini tadi. Mungkin terutama kepada sang ketua, mohon maaf, mohon izin. Biasa itu ketua, syukur aja Kak Ketua apa membantu, karena di sini Kak Ketua apa namanya Kak Dispora di sini lagi cuaca nggak mengizinkan, jadi Oke. kadang-kadang rada-rada pikirannya rada-rada melenceng gitu loh. Minta maaf sama Tuhan lah. Oke, Minta ampun. Kak Isra, Minta ampun. Dukung Pak Ketua jadi Pasil selanjutnya. on cam Kak Isra, Kak Alwan, Kak Nunung. Kak Alwan, Kak Nunung, mana Kak? On cam Kak. Sisa dan modem dia. Oke, Kak Alwan. Izin Kak. Ya. Kalwan, tutup Kalwan. Oke, terima kasih Kak Alwan ya. Oke, izin Kak. 1, 2. Oke, lagi Kak. Terakhir Kak. 1, 2. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Silakan kakak kalau silakan. Siap Kak. Kalwan, doa kami mudah-mudahan orang